Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, pemangku hajat Bapak Haji Kaidi Joko Susilo dan Ibu Hajah Eko Saputri, Bunda Haya, Pak Priyatno, Bunda Dokter Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam Hikam Athaillah, mastudia fi ghaibis sarairi zohara fi sahadati zawahiri. Mastudia, sesuatu yang disimpan dalam tempat yang sembunyi di dalam hati, sesuatu yang disimpan di dalam hati, zoharo fi sahadati zawahir, maka akan nampak dalam anggota tubuh yang terlihat. Jadi dalam diri manusia ada yang bersifat zohir, ada yang bersifat batin. Ada hati, ada jasmani. Toriko, ruang lingkupnya adalah pembinaan jiwa, pembinaan hati, bukan hanya zohir saja. Inna tariqo syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma ma musila. Sesungguhnya jalan menuju Allah itu adalah syariat, yang kedua tariqah, yang ketiga hakikat. Syariat itu ibadah zohir, sholat 5 waktu, puasa, menahan makan dan lapar, umroh, tawaf di Ka'bah, sa'i di Sofa dan Marwah, itu syariat. Toriko itu ibadah batin, ibadah yang terkait dengan hati, sabar, ikhlas, tawadu, khauf, roja, nah, itu qanaah, itu ruang lingkup hati. Dan inilah yang menjadi fokus utama dalam torikoh, pembinaan hati. Maka ketika syariatnya baik, torikohnya baik, maka akan mendapatkan hakikat. Man roma durron walis safinati yarkabu wa yagusul bahra summa durron hasola. Seorang yang ingin mencari mutiara, dia harus menaiki perahu dan mengarungi lautan. Artinya dia harus menjaga syariat dan dia harus menjaga torikoh. Ibadah zohirnya bagus, ibadah batinnya bagus, maka mendapatkan hakikat duron, mendapatkan mutiara. Toriko adanya di sini. Maka Abah Ado mengatakan torikotuna torikotu zikri fakot. Toriko kami ini fokusnya adalah berzikir. Bukan berarti menyepelekan sholat. Sholat sudah lewat, gitu. Sudah
tetap dilaksanakan, tapi ini sudah naik tingkat. Sudah tidak lagi sibuk dengan apa namanya, batal tidak batalnya bersentuhan laki dengan perempuan, sudah tidak sibuk dengan bagaimana takbir gitu. Maka kita ikut guru mursyid sudah. Karena fokus kita bukan di ilmu, bukan di sini. Fokus kita adalah pembinaan dan pembinaan hati. Maka nggak usah disibukkan dengan takbir itu harus tangannya ke atas, nempel dengan telinga, harus di dada, harus bagaimana. Udah, fokuskan diri kita untuk sholatud daim, sholat hati yang terus menerus. Keistimewaannya adalah eh, ilmu itu ada namanya nur. Ada ilmu, ada nurul ilmi. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Artinya ada orang dapat ilmu tapi nggak mendapatkan cahaya ilmu. Yang bagus adalah orang mendapatkan ilmu dan mendapatkan cahaya ilmu. Ilmu itu diterima oleh akal, oleh otak. Cahaya ilmu masuk ke dalam hati. Zikir, ada cahaya zikir. Setiap orang bisa berzikir. Karena zikir itu pekerjaan lisan. Setiap orang, bahkan bina, burung pun bisa membaca la ilaha illallah. Tapi untuk mendapatkan cahaya zikir, ini perlu latihan-latihan, perlu metode-metode khusus. Yang itulah yang sudah diajarkan oleh guru mursyid. Kalau zikir itu perbuatan lisan. Tapi kalau cahaya zikir adanya di dalam hati. Eh, Bedanya kita dengan wali bukan zohirnya. Malah terkadang zohirnya seorang wali itu kalah dengan orang yang bukan wali. Pakaiannya, tampangnya. Banyak wali-wali Allah itu yang kalau kita ngelihat ya biasa saja gitu. Seperti orang biasa. Tapi yang membedakan adalah hatinya. Yang banyak kita nggak ngebaca. Meskipun yang dalam hikam ini sesuatu yang ada di dalam hati bisa terlihat dalam zohir. Maka banyak orang-orang tertentu bisa membaca kondisi seseorang gitu. Dan ini kita bisa lihat banyak masai-masai ketika berjumpa dengan Abah, udah belum ngobrol lama kok, baru melihat wajahnya sudah bisa menilai betapa tinggi kemuliaan beliau. Kenapa? Karena kondisi hati itu bisa terlihat dari muka. Auranya lah, auranya. Tapi nggak semua orang bisa melihat aura gitu. Maka keluarlah sebuah istilah, la yariful wali illal wali. Tidaklah bisa mengenal seorang wali kecuali wali. Nggak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat dengan mata hati. Kondisi hati seseorang. Dan itu bisa kita lihat banyak masai-masai yang bertemu dengan Abah. Dan semuanya mengakui kemuliaan Abah. Baik masai yang di Indonesia ataupun masai yang ada dari luar negeri.
Begitu pula sebaliknya. Hati yang buruk itu bisa terlihat dari anggota tubuh yang zohir gitu. Kalau istilahnya inner beauty lah, ada juga yang bukan inner beauty. Hati yang buruk itu bisa terlihat gitu. Meskipun dia dengan dandanan yang begitu luar biasa bisa kelihatan gitu. Orang ini ya sifat buruknya gitu. Oleh karena itu bersyukur kita dalam torikoh ini adalah dibimbing, dibina kondisi hati hati kita. Apa diantaranya? Diantaranya ya merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, eh, mensyukuri manfataha babal fahmi soro al-man'u hakikatal ato. Seseorang yang hatinya dibukakan oleh Allah, maka sesuatu yang tidak dia dapatin, itulah hakikat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Nanti dalam hikam atau ilah semuanya bermain hati nih. Bagaimana seseorang membina hati biar hati itu menjadi bagus. Ma yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang Allah terima adalah orang yang hatinya baik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.